Kalau gue dengan santet gue dan keluarga gue nggak akan pernah mempermasalahkan. Bahkan gue kasih apa? Gue kasih duit kuliah. Kalau sampai Anda kabur, saya akan kejar ke dasar neraka sekalipun saya nggak peduli Anda punya ilmu pal, Anda bosnya is, Anda temannya setan, Anda sakti, Anda bisa perut saya nggak peduli. Saya akan kejar Anda sampai ke dasar neraka. Lu kucuk-kucuk dari mana? Tiba-tiba lu pergi nantangin orang buat santet dulu. Makanya ketika orang ke dokter nggak ketemu apa-apa tapi tetap sakit, bukan lu ke dukun, ke dokter yang lain gitu loh. It's not that simple lah. Semua orang itu nggak ada yang berani untuk naruh dirinya sendiri untuk ngebenerin. Ini loh pola pikir masyarakat nih. Bagian paling terburuk yang mereka nggak tahu mereka schizo, mereka ngerasanya mereka gifted. Ferry Irwande. Ini udah mulai nih? Udah mulai. Oh. Tapi gue mau nanya, IQ lu sebenarnya berapa sih? Lu pernah ngecek gak? Terakhir SD itu 145, Bang. Hah? Ya, biasa banyak yang lebih tinggi. Enggak, itu 145 apa? Genius ya? Ya kan dia rata-rata atas superior dah baru itu. Ih, lu serem banget ya. Kagak. Tapi orang kayak gitu biasanya kan pemikir banget ya, otaknya jalan terus ya. Lu merasa diri lu ini nggak kayak overthinking banget tentang banyak hal? Gini, nah ini gue punya background story nih. Iya. Jadi di SD itu gue masuk orang, Bang. Umur 6 tahun, kelas 1 SD. Itu gue udah masang jaringan komputer di Jambi. Dan bukan cuma komputer, tapi internet. SD, kelas 1. Jadi salah satunya ada waktu itu hotel di Jambi. Gue sama om gue jalan gitu. Terus yang dikira teknisi, om gue ternyata gue. Jadi dari awal itu, ya privilege gue lahir dari keluarga yang terdidik lah. Bapak gue dosen. Orang Minang. Oh, orang Minang juga. Orang Minang juga. Jadi ya kan pasti ada sambilan kan. Jadi waktu itu dia kuliah di Bandung, Unpad. Dia ngelihat Jambi ini kan kota kecil. Dan komputer tahun 97, 98 itu kan jadi barang yang langka banget. Jadi kayak, dan dia nggak punya tenaga nih. Dan nggak punya uang juga untuk nge-hire orang. Dia belajar otodidak. Dan dia ngajarin gue di umur sekecil itu. Dan lu cepet tangkepnya gitu? Iya, jadi kayak orang di usia gue tuh pasti nggak tahu yang namanya WS, Lotus Star, Windows 311. Itu tuh usia Bang Denny nih. Gue pernah les DOS. Apa tuh? Masukin MS-DOS gitu ya. Sampah. Gue bilang nih. Gue nggak ngerti. Susah iya. Tapi lu udah ketertarikan ke sono tinggi gitu? Nggak tertarik, Bang. Cuman diajarin bisa, ya udah. Maksud gue nggak pernah yang invest di situ juga atau involve di situ juga. Karena bapak gue minta tolong. Bantuin jadi rakit power supply, motherboard, masang VGA gitu. Jadi bisa aja gitu. Ya udah bisa aja. Terus masih yang jaringan komputer, jaringan internet, yang mana dulu tuh kan barang langka banget. Iya, barang langka. Jadi 0809894 kali Telkomnet instan. Kalau lu masuk internet, telepon lu nggak bisa nyala. Iya, gitu. tapi kalau di sekolah gitu termasuk ranking nggak lu? Jadi gini, menariknya gitu. Waktu SD, karena gue suka main bola dulu kan, waktu kecil. Tapi gue nggak bakat main bola. Jadi dari kecil tuh gue pengennya jadi jurnalis bola gitu. Oh, jurnalis bola. Ya. Jadi ya klub kesukaan gue Juventus segala macam. Asik. Del Piero. Ketahuan tuanya ya. Iya, ketahuan tuanya gitu ya. Terus sama gue juga ini Bang, IBL 2000-an awal kan sempat naik. Nonton lah, MVP 3 kali Bang. Iya, 6 kali. 6 kali. Iya, lanjut terus dulu. Tapi lanjut nggak di sekolah. Oh iya. Nah, di situ ya udah itu have no competition at all lah. Terus berarti ranking 1 terus? Iya, bisa dibilang gitu. Tapi ya udah dari SD itu? Dari SD. Nggak pernah meleset kedua gitu? Mulai ranking itu kelas 3 karena kelas 1. Jadi gue tuh punya beberapa kelainan Bang. 1, gue buta warna. Ketiga, gue diseleksi jaringan. Jadi gue nggak bisa nulis. Bahkan istri gue tuh, itu dulu waktu gue nulis paket, gue nulis Sumatera tuh masih Sumaetra. Bisa begitu ya? Disleksia ya? Iya, jadi kayak gitu. Jadi waktu itu gue terlambat untuk bisa menulis, bukan membaca ya. Perkaranya tuh kayak, bahkan sampai sekarang tuh masih kayak kiri, oh ini kiri gitu. Tapi ya train. Sama apa, sulit bedain warna? Iya, gue buta warna kalau blind. Ini apa? Tahu dong. Iya. Ini coba tes dulu. Nah itu yang sulit Bang, karena kalian orang penderita buta warna kan ada merah, hijau, kuning ya. Nah biasanya di mata gue kalau gue nggak keliru itu ungu. Ini ungu. Atau biru. Ini nih. Hitam. Oh itu masalahnya di situ ya. Jadi banyak hal yang emang jadi hambatan sampai kelas 2, tapi kelas 3-nya setelah bisa gitu loh, kayak nulis tegak bersambung kan dulu. Udah bisa. Kelas 3 sampai lulus SMP ya
satu-satunya murid yang masuk SMP favorit itu aku. Setelahnya SD-nya hilang karena udah dilebur. Iya, berarti dari dulu emang lu suka segala sesuatu yang berbau pengetahuan ya? Karena gue ngelihat bukan soal hobi atau suka sih, Bang. Survival. Karena semakin otak lu berisi, semakin mudah hidup lu gitu. Iya, cuma kan ketertarikan lu waktu dari kecil arahnya kemana? Apa mau jadi ilmuwan kayak? Nggak ada. Terus lu no clue aja gitu jalan? Bukan no clue, jadi kayak gue tuh orang yang mempersiapkan semuanya itu dalam basis jangka pendek dan jangka panjang gitu. Oh, konstruksi berpikir lu tuh. Iya, jadi konstruksi berpikir itu dibangun dari kecil. Iya. Jadi karena bapak orang Minang, dosen hukum juga, dilatih terus Bang. Dilatih terus benar-benar di umur itu tahun 2001, 2000-an, sekitar 27 tahun, 8 tahun tuh yang dijelasin ke gue tuh masalah Electoral College-nya US. Soal Al Gore sama George W. Bush. Jadi di umur segitu gue bisa ngejelasin, oh pemilu di Amerika itu beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia direct pilih one man one vote. Ini pakai sistem elektoral kayak gitu karena dilatih terus. Lu nggak main gundu? Main kan? Main kan ya? Main. Berantem ada kan? Ada, kalahan gitu. Gue kalau berantem kalahan. Oh, masih oke lah hidup lu ya? Masih oke Bang, masih normal gitu. Iya, gue dengar kayak ilmuwan yang kayaknya di rumah begini gitu. Lagi ngecek amuba. Ini amuba ini kayak bisa terbelah dua. Tapi kalau di Amerika amubanya kebelah 3 nih katanya. Ini orang unik, tapi IQ segitu sih memang ada kecenderungan tersendiri dari pola pikir mereka tuh yang berbeda sama orang lain sih. Lu ngerasa kayak gitu nggak? Dari kecil itu, ya sempat aneh sih waktu gue bilang, cita-cita apa? Wartawan sepak bola. Gue mau ada di Olimpico nonton Juventus lawan Lazio. Gara-gara itu lu penggemar bola. Iya, maksud gue orang heran. Kenapa orang heran ya? Karena anak kecil gak ada yang mau jadi wartawan bola dari hal-hal kayak gitulah. Terus, simple. Iya, di usia-usia segitu tuh juga sering deh, apalagi teman-teman SD dan rata-rata kan dari kelas menengah ke bawah ya. Itu tuh kayak amaze aja gitu, kayak amaze misalnya nyelesain satu formula, nyelesain satu rumus gitu. Terus segitu gampangnya aku dapat nilai sih. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi kalau dari semua jenis mata pelajaran dulu yang paling lu kuat apa? Yang paling kuat ya? Lu nggak inget? Kayak ada kan orang benci banget matematika? Enggak. Terus juga. Dia ada suka banget sama ini? Enggak juga, enggak ada yang susah sih Bang. Iya beneran kayak. Oh, lu tipe ini nggak? Lu tau nggak kalau SD kita kan kalau kerjaan matematika pas ujian itu kan ada dari sini terus ke sini, dari sini terus ke sini kan jadi beberapa lembar tuh. Lu tipe yang bikin rumus singkat aja gini-gini hasilnya begini? Nggak gini. Gua kan lulusan STAN ya. Jadi tes STAN itu di angkatan gua sukses rate-nya itu cuma 2,3%. Itu bahkan di bawah Harvard yang 4,8%. Artinya satu orang dari kami itu harus nyingkirin banyak orang gitu. Yang keterima 1.800, pendaftarnya waktu itu seingat gue 90.830, almost 100.000 lah. Nah, itu soalnya matematika sama bahasa Inggris, Bang. Nah, pas tes gue tuh sama sekali nggak niat masuk gitu. Sama sekali nggak berpikir untuk masuk STAN. Gue pengennya di Jambi aja atau di Padang aja, hidup lelo, santai, dan gitu. Jaga warnet, simple. Teman ngajakin tes, minta ditemenin ke Padang, ya gue ikutin. Ya tes. Itu kan katanya matematika tersulit nih, TPA, dan bahasa Inggris tersulit. Terus gue ngerjain tuh, bahkan gue nggak minta kertas tambahan, karena emang, oh nih logiknya kayak gini. Ini aritmatika kalau kayak gini, 2X ditambah N, oh N-nya kita tinggal cocokin aja dari bilang gandanya yang masuknya berapa. Lu bikin rumus baru. Karena seharusnya matematika, kemampuan numerik itu seperti itu, karena kita diajarkan aplikasinya kayak gimana, implikasinya seperti apa gitu loh. Jadi matematika itu kan, basicnya itu bukan hitungan tapi bahasa. Matematika itu selalu menjadi bahasa. Nah, itulah kenapa bahasa algoritma. Iya, jadi kayak kita mau menceritakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu by number gitu. By number, iya. Itulah matematika. Dan sebenarnya kesalahan yang paling fundamental dalam pendidikan Indonesia adalah matematika itu nggak dibikin fun. Sebenarnya matematika dengan game GTA San Andreas nggak ada bedanya, Bang. Kita punya misi, kita punya achievement, kita punya tantangan, kita mainin, kita puas. Betul. Iya kan? Betul. Nah itu yang diajarin bapak gue dari dulu. Oh gitu. Jadi bapak itu dia ngajarin segala sesuatu itu jadi fun aja gitu? Iya. Ya kurang lebih ya lebih kayak, ini kamu tuh cowok, kamu laki-laki, kamu punya responsibility atas apapun. Oh enak ya. Ma gue ngajarin gue baca pakai rotan. Iya, lu pernah disabet nggak belajar gitu-gitu? Nggak, disabet sih nggak. Enak ya hidupmu ya. Kok jadi orang pintar gitu? Gak pintar. Berarti dia jenis orang yang very logic jatuhnya mau nggak mau kan, bertumbuh dengan logika yang sangat kuat, apalagi konstruksi berpikir lu udah terlatih dari kecil tuh ya. Iya,
Hope so ya. Iya. Nah, itu yang membawa lu ke dalam ketidakpercayaan terhadap santet. Gue taruh lu di community, buset jarang banget tuh ada yang komen sampai ribuan cuy. Lu dibilang jangan sombong katanya. Coba, lu kucuk-kucuk dari mana, tiba-tiba lu pergi nantangin orang buat santet lu. Lu kenapa bro? Sampai ada yang mau bunuh lu bro. Iya. Jadi gini bang, kita tarik dulu belakang nih, biar jelas nih. Iya. Sebelum santet-santet ini, satu, gue vokal soal judi online. Ya itu gue tahu. Ya, gue vokal soal scam finansial. Iya. Gue urusan binomo, Joska segala macam. Makanya katak juga langsung lari itu kan. Terus gue juga nggak ragu untuk ngedibang teori yang meleset, konspirasi yang membahayakan masyarakat, terus teori ekonomi yang ngaco. Waktu itu ingat Mardigu Wowi, Pak Mardigu itu stres banget gara-gara gue karena ya udah ini menyesatkan nih, ini salah nih gue bilang. Dan gue koreksi, tapi gue nggak pernah nyerang satu kali pun personality orang. Iya, itu karena cengli lah. Iya, ID dibalas, idea dibalas idea. Gue bahkan bilang ke Pak Mardigu jangan ngerasa sakit hati. Soalnya yang bisa dikritik adalah orang yang punya ide. Gue kan selalu gitu, ada batasan, gue nggak akan pernah campur tangan urusan personal segala macam. Nah, termasuk urusan perdukunan ini, karena gue punya cita-cita bang, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh, okay. Bukan mendukunkan kehidupan bukan. bangsa ya. Jadi itu ada dan dunia perdukunan itu adalah bagian integral yang sangat fundamental untuk mencapai cita-cita ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bangsa yang baik itu dihasilkan oleh pemerintahan yang baik. Tapi kita nggak akan pernah bisa mendapatkan pemerintahan yang baik kalau masyarakat kita masih sangat bergantung sama logika mistika dan sangat gampang dibodohi gitu loh. Jadi semua rangkaian yang gue buat itu di plan bang, bukannya tiba-tiba ucuk-ucuk datang. Ini hal yang udah gue rencanakan sekitar bulan Januari lah, Februari. Tapi kan untuk fight ini itu sesuatu yang kontroversial dan mungkin akan menimbulkan banyak kontradiksi nih. Karena orang udah melekat banget dengan hal seperti itu. Jadi gue nggak bisa tarung dengan tanpa persiapan gitu loh. Jadi gue riset, gue observasi, gue wawancara banyak orang. Dan setelah gue yakin, let's fucking do it. Gitu. Cuma kan men-challenge dengan diri sendiri kan resikonya gede ya bro. Apa resikonya bang? Oh nggak ada kok. Nanti keluar jarum loh. Ya udah berarti kemajuan ilmu pengetahuan dong. Iya kan? Dia melihatnya malah ke sono ya. Iya, gue tuh beneran, gue bukan lagi satir gitu. gitu. Lagi gini, wah keluar. Wah ini kemajuan nih. Iya. Kemajuan bisa keluar paku gitu. Gak ada tuh dalam chemical kan nilai kesetaraan setara nggak diperlukan lagi. Lu bisa menciptakan Fe, besi, lu bisa menciptakan nikel dari gumpalan darah. Iya. Bayangin kalau sekarang masih ada batasan, berarti kan kita cuma butuh research and development aja. Mobil dulu juga bentuknya jelek, tapi karena pengembangan jadi bagus. Ya sama, kita ngeliatnya kayak gitu aja. Jadi Jadi gue kan pernah ngobrol nih sama salah satu orang pelaku supranatural lah. Jadi sihir santet itu secara kerja dia itu berupa energi negatif yang kemudian menghampiri orang itu, masuknya ya bisa lewat kaki and so on. Kemudian nanti kenapa dia bisa ada zat padat? Dia akan berubah menjadi padat di dalam secara energi. Awalnya energi doang. Dari energi nih. Iya. Jadi padat. Iya. Dapat Nobel dia harusnya, Bang. Iya, dapat Nobel. Gila lo menciptakan sesuatu dari ketiadaan lo. Lu nggak perlu riset, lu nggak perlu nambang. Abang bayangin bang. Telan ludah gue langsung. Gue agak takut ya obrolan deh. Iya, mohon maaf buat semua dukun. Jangan ke saya, ke orang ini aja. Ya, dia lebih. Bang ini udah 1 bulan lewat gitu loh. Udah 1 bulan lewat. Udah banyak yang tak kirim-kirimin. Ujung-ujungnya setiap mana nih? Kalau nggak di ghosting, di blok nomor gua. Tapi lu sempet live juga katanya dalam 1 malam ya? Lu menghasilkan duit malahan katanya. 36 juta. 36 juta dari saweran katanya. Dan itu gua kasih semuanya untuk beasiswa. Nyekolahin orang-orang yang butuh biaya. Karena malah disumbangin sama dia. Iya, karena balik lagi bang. Iya. Perjuangan gue itu soal edukasi dan pendidikan. Indonesia ini nggak akan maju kalau kita masih terikat hal-hal seperti ini. Iya, tapi kan penjelasan lo ini agak sulit nih dipahamin oleh orang-orang yang mungkin dia sudah punya keyakinan bahwa sihir itu adalah sama dengan santet. Oke, ini segala macam. Gue sangat menghargai kepercayaan dan iman seseorang itu bukan sesuatu yang perlu kita debat. It is a faith. Iya, it's a faith. Gitu. Janganlah ngedebat sesuatu yang emang udah bentuknya iman. Jadi sekali lagi gue bakal ngasih kontes, nggak pernah gue sama sekali bilang gaib itu nggak ada, santet nggak ada gue. Santet sekarang nggak ada, ya nggak ada kalau ada orang yang bisa katakan ya. Tadi kan kita ngomongnya agak kompleks, kita simplifikasi apa yang kita bahas. Sihir di zaman dulu ada. Oke, bisa jadi zaman dulu ada, zaman sekarang ya nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Kalau sempat ada nih, itu kan turun menurun banget.
ya peradaban kita sekarang lebih maju daripada peradaban kita saat ini, Bang. Dan kalau sampai ada, itu Marcel, pesulap merah, udah mokat dari kapan tahu. Oh iya, dia paling sering tuh nantangin orang. Kalau sampai ada, Zawin udah kesesat dari kapan tahu. Kalau sampai ada, Bang, logik ini. Oke, moralitas, baik, benar. Oke, itu kita bisa berdebat soal itu. Tapi bodoh pintar kan enggak? Yeah. Ini gini, pelaku santet adalah praktisi yang ahli di bidangnya. Dan untuk mendapatkan pengakuan atas bidangnya, dia dapat reward 1 mobil Alphard, sama uang 1 miliar. Itu yang lu janjikan. Iya. Kan? Lah, ini kan sebenarnya gampang. Lu dibayar untuk membuktikan keahlian lu. Iya. Bang Denny dibayar untuk 3 point misalnya. Iya, 3 point. Apakah Bang Denny akan memilih untuk minta maaf? Oh, gue terima. Terima tantangan untuk 3 point. Iya, Bang Denny. Bang Denny, ini kalau lu bisa masukin itu bola. Iya. Lu kan sombong nih jadi pebasket nih. Pebasket sombong. Gue gak percaya lu sejago itu tuh Pak editan tuh. Iya. Ini kita syuting nih. Iya, paham. Iya kan gue lihat video lu kan sering gitu, Bang. Iya. Anjing lu penipuan ini, Bang. Iya. Terus gue tantang lu gitu. Ya gue terima lah. Iya. Kemarinnya nantang gue datengin. Iya. Iya. Masalahnya konteksnya. Iya. Konteksnya. Nah, sama kan. Lempar, masuk. Iya. Gak akan mungkin Bang Denny bakal bilang, gue nggak mau sombong, gue nggak ada alasan, gue nggak ini. Kalau gue memang mampu ya. Iya, gitu. kalau lu mampu ya lu lempar, bukannya. Terus gue bilang daripada jadi dukun, mending lu sekolah benar, ngambil kelas public speaking, gue bilang. Ada sekolah dukun loh. Oh iya. Dia jelasin sama gue, jadi dia semedi, terus dia silat 40 hari. Iya. Ya. Terus itu akhirnya jadi gimana sama beliau? Gue sangat tahu apa yang gue lakukan dan apa yang gue ucapkan, batasan apa yang nggak gue lakuin. Atau batasan apa yang nggak gue terobos. Misalnya kayak gue bilang, berkali-kali gue bilang, gue nggak pernah bilang gaib nggak ada ya. Itu fake, itu iman, dan semua orang punya hak dijamin undang-undang untuk mengimani sesuatu. Jadi jangan pernah disuruh, wah dia nggak percaya gaib, yang gaib aja. Tapi jangan digunakan untuk membodoh-bodohin orang gitu. Lihat konteksnya, lihat situasinya. Karena kalau konteksnya dipotong-potong, ini sangat berbahaya bagi peradaban manusia dan kemajuan bangsa kita juga. Itu selalu gue kasih bottom line di situ kan. Termasuk ketika gue podcast atau gue buat konten, nggak ada orang yang gue sebut namanya, Bang. Oh, lu nggak nyebut nama? Sama sekali. Terus kenapa ada yang tersinggung? Pertanyaan pertama, dia kan bukan dukun lagi. Iya, dia udah berhenti kan? Iya kan, katanya kan dia bukan dukun lagi. Kenapa dia yang marah ya? Dikomporin kali ya? Nggak, katanya kan dia mau melawan dukun santet. Iya. Terus dia yang emosi. Iya, dikomporin kali ya? Mungkin dikomporin ya? Oh, dikomporin, dia dikomporin. Bukan dikomporin, Bang. Mata pencarian bisa hilang. Iya, tapi kan udah bukan dukun. Iya kan, podcast, channel, saya konsultan TV. Oke, saya tidak ikutan di masalah itu ya. Kasus saya udah banyak ya. Kasus saya udah banyak. Jadi intinya kemarin itu statementnya dia itu, kan lu sempat ngomong, ini ada pidananya gitu. Oh iya, karena gini, gue udah bilang, gue nggak akan bawa-bawa hukum kalau lu nyantet gue mah, uang gue nantangin kok. Kalau nyantet. Iya, kalau nyantet. Dan gue syukur gue bisa berkontribusi sama kemajuan peradaban umat manusia kan. Ya gue siap untuk Alphard sama 1M ya. Bisa lah dicari-cari mah. Sudah ada gitu lah. Iya. Ada nggak yang? Ada lah. Gue nggak bercanda. Ya emang. Dan emang niat gue tuh ya knowledge gitu loh. Masa berlakunya sampai kapan nih? Sampai kapanpun. Buset, karena emang nggak pernah ada, Bang. Ya kan kita nggak tahu. Jujur ya, gue tuh agak takut, bro. Soalnya gini, gue tuh masih percaya hal-hal yang berbau mistis, tapi tidak sepenuhnya. Karena kan ada beberapa hal yang menurut gue ini kayaknya suges deh, kayak orang kesurupan. Iya, placebo effect, confirmation bias, kan semua psikologi itu dibentuk dari situ. Visual itu juga dibentuk dari persepsi kan. Rasa lapar pun dibentuk dari otak kan. Selama kita tahu anatomi tubuh manusia, hidup kita enak, Bang. Pertanyaannya kan cuman kalau kayak makhluk halus gitu, ada apa? Kayak setan lah ya, kita sebutnya setan lah ya, makhluk halus itu berarti tidak ada dong. Nah, Abang pernah ngeliat Dracula nggak? Di film? Di film, ya. Penampakan di Indonesia, Abang pernah ngeliat Dracula nggak? Atau ngelihat Falak di Indonesia? Nggak ada di sini. Nggak ada, karena persepsi dan ketakutan dan hantunya dibentuk sama media, sama kultur masyarakat. Makanya setiap teritori bisa beda-beda nih bentuk hantunya. Tapi bukan dari sugesnya dia sendiri? Iya, dari kepalanya. Kepala dia mencerminkan ketakutan itu seperti apa. Jadi lucunya tuh ada orang Jepang, orang yang tinggal di Jepang terus ngomong dulunya takut hantu, sekarang nggak sama sekali gara-gara konten itu. Terus dia ngebayang, lucu juga Bang ya, waktu gue di Jepang gue nggak bisa bayangin pocong dan kuntilanak loh. Soalnya gue lagi di Jepang, kata dia. Masa kok pocongnya hijrah ke Jepang? Iya kan nggak mungkin. Masa sebenarnya konnichiwa.
Konnichiwa. Ya kan? Atau tiba-tiba kuntilanak, gue bukan kuntilanak lagi nih, gue Sadako nih. Gitu Iya, kan nggak mau. Pindah di sana. Iya. Agak-agak bilang beda sama nih pocong, ketawanya ya. Kayaknya gue Sadako di sini. Kayaknya nggak ngerti deh kalau gue kuntilanak itu apa. Jadi kayak gitu ya. Berarti tergantung dari kultur budaya di setiap tempat itu. Karena ketakutan ini bentuk setiap tempat beda-beda. Karena basically secara neurologis dan teori evolusioner ya, manusia itu kan beradaptasi. Otak kita itu didesain supaya kita bisa bertahan hidup lebih lama. Ngelihat ada bunyi-bunyi di situ, oh itu ada ular, itu ada harimau. Dari awal nih, waktu berburu dan meramu kita nih. udah dikasih sugesti itu. Dan itu sebenarnya bukan hal yang buruk, karena memperpanjang umur kita. Oh berarti nggak boleh dideketin. Jadi ketakutan itu terbentuk. Jadi makanya gue bilang sebenarnya, ya kalau untuk edutainment ya atau entertainment ya nggak apa-apa ya, sama kayak lu nonton Smackdown yang settingan lah, that's it gitu, atau nonton sinetron atau film. Jadi sebenarnya bukan itu yang di-challenge gitu loh. Jadi kayak nonton horor ya nonton aja, nikmatin aja. Iya, nikmatin rasanya aja. Iya, dan manusia, kayak gitu, manusia tuh bisa menghadirkan ketakutan baik ini. Itu sebenarnya ya udah. Ketakutan yang sebenarnya tidak ada. Iya, tapi selama otak kita bisa berpikir logis dan rasional ya, hal-hal yang itu nggak mengganggu kita dan itu nggak bertentangan dengan agama. Yang salahnya adalah, yang gue kesel adalah gara-gara terlalu banyak pop pemuka ya, populer orang-orang populer dengan gampangnya ngomong dirinya self proclaim kayak gitu, motong konteks tengah-tengah, ujungnya merusak masyarakat secara keseluruhan. Efek yang lu takutin dari hal itu apa? Ya banyak lah bang, sangat-sangat banyak. Gue caregiver kanker stadium 4. Gue ketemu banyak orang yang sebenarnya bisa selamat, cuma karena kan kanker itu antara sebab dan akibatnya muncul itu sangat-sangat bisa berbeda nih. Tiba-tiba ininya bengkak, pengetahuan kurang, knowledge kurang, akhirnya datang orang pintor, udah keluar banyak duit, makin parah, placebo effect terjadi, endorfin keluar, sembuh sebentar, taunya lebih parah lagi, akhirnya pas masuk rumah sakit udah selesai, atau udah nggak tertolong. Nah, problem satu lagi yang yang harus kita realize adalah skill set atau skill issue di dunia kesehatan kita juga butuh perbaikan banget. Karena aku ngalamin, ibuku tuh 2 kali penyakit parah. 1 anemia aplastik, 1 kanker. Dan dua-duanya dalam proses identifikasinya dan diagnosisnya, itu butuh 3 dokter lebih untuk tahu penyakitnya apa. Keahliannya ya, sama alatnya ya. Iya, jadi itu realita. Dan jumlahnya pun kita udah sangat kurang gitu loh. Makanya ketika orang ke dokter nggak ketemu apa-apa tapi tetap sakit, bukan lu ke dukun, ke dokter yang lain gitu loh. Gue ngalamin sendiri gitu. Dan itu juga mencelakakan orang banyak sekali bang. Kemarin ada lift gitu, dianggap lift ada penunggu klinik nggak ada disentuh, akhirnya korban berdatangan, akhirnya menghasilkan banyak korban. Ada yang berusaha perbaiki, ketahuan spare partnya emang harus diganti gitu. Hal-hal kayak gitu tuh banyak sekali dan bahkan ke kasus-kasus kriminal yang saya tidak usah sebut karena Bang Denny udah punya banyak masalah. Ya gitulah ya. Salah satu contoh yang sangat-sangat disayangkan juga gara-gara logika mistika ini. Bayangin bang, abang ngerti kan yang gue bilang? Iya, paham. Makanya harus hilang gitu. Iya, paham. Harus banyak orang pintar. Iya, cuman ini akhirnya pasti akan berbenturan dengan para konten kreator yang ada hubungannya dengan supranatural. Enggak, karena mereka tahu ini nggak bisa dilawan. Cuma kan ganggu dong. Iya, ganggu mereka, tapi mereka nggak bisa bite back. Karena ini kan sesuatu yang basisnya proving. Dan kalau lu nggak bisa proving, ya lu yang hancur. Iya, misalnya gue penontonnya nih. Iya. Kata si Irwan, nggak bener nih. Iya. Gimana tuh? Iya, dia mau nggak mau diem. Kalau mau tetap konten, jadi sustain penontonnya aja gitu loh. Atau dia involve juga, dia harus ngasih tahu ngedukasi yang benar. Bukan, kan balik lagi gue bilang, lu punya tayangan kayak gitu juga nggak masalah. Iya kan, lebih ke entertain kan sebenarnya. Iya, lu edukasi, tapi lu punya responsibility dong. Dan gue nggak ngelarang lu mau ngelakuin apapun ya. Kalau lu tetap ngelakuin kayak gitu, ya gue mati nih hari ini masih bakal ada orang yang lebih gila lagi dari gue. Oh, paham. Jadi kayak itu demokrasi kan. Kita nggak bisa ngelarang orang untuk ngelakuin apapun. Tapi orang juga nggak bisa mencegah konsekuensi dari apa yang dia lakuin. Sebenarnya makanya yang gede-gede banget gak ada yang respon bang. Ya karena tahu. Iya. Cuma banyak orang juga yang akhirnya nyerang lu ya macam-macam ya. Ada yang bilang lu cari exposure. Iya Ria itu nyari. Iya. Dia bilang lu nyari exposure. Iya itu cuma nyari exposure aja. Terus ya memang. Iya hebat gitu. Memang untuk karena kayaknya biasanya orang yang nonton gua kan ya bisa kita clustering lah. Itu masyarakat ya well educated gitu loh. Market gua, penonton gue ya mahasiswa, orang kerja atau apa yang tertarik isu finance, ekonomi, politik, geopolitikal gitu kan.
gue nggak bisa nih nyentuh masyarakat rural, masyarakat yang emang butuh diedukasi gitu, yang straightforward, yang emang dalam hidupnya pun udah banyak sekali masalah. Dan kadang mereka tuh cuma terhibur dari hal-hal seperti itu yang menguatkan mereka gitu kan. Konstruksi sosial kita ini masih mess up gitu loh. Makanya gue bilang kalau Riannya bilang gue cari exposure, ya benar. Karena itu market yang nggak bisa gue grab gitu. Semuanya nyari exposure lah. Iya benar. Semua orang nyari exposure, nggak mungkin bikin konten nggak nyari exposure, gimana mungkin, jalan ceritanya. Nanti nggak masuk endorse gitu. Iya, substansinya gitu aja kan, arahnya kemana sama tujuannya gitu. Sama tujuannya gitu. Tapi ini apa? Maaf gue potong. Udah ini kontekan, baikan gitu. Ini nggak respon. Yang respon itu siapa ya? Lentera. Malah mencekamnya. Malah mencekam. Channelnya dia hubungin lu ya. Dia minta maaf kata dia. Terus itunya di take down. Iya video yang itu. Videonya di take down. Karena kan emang udah delik. Masuk pidana ya? Iya lah bang. Emang lu masa mau laporin sih? Udahlah, nggak usah lah. Iyalah. Janganlah, perlu lah. Gini. Sebenarnya kan gue nggak mau ngelaporin juga. Ya lu santet aja. Kalau nggak lu tinggal bilang ke publik ya lu keliru. Semua orang bisa keliru kok. It's a easy game. Ya. It's a easy game gitu. Gua paham. Dan gue ngajarin ke orang, lu nggak perlu takut dengan hal-hal seperti itu. As long as lu gunain otak lu dengan bener aja gitu. Anggap nih penonton lu, wah bener nih katanya Ferry nih, nggak boleh gini. Tiba-tiba dia mengalami kejadian karena dia takabur ya. Dia pergi ke kuburan, wah nggak ada setan. Diinjak kuburannya, tau dia menderita penyakit kayak tulah gitu loh. Ya ada kan yang begitu-begitu kan. Tuh gimana tuh? Dia misalnya kayak misalnya dia tiba-tiba kakinya bengkak. Gue penasaran tuh kalau emang ada kayak gitu. Wah berarti bisa salah nih gua. Berarti memang bisa ada yang kayak gini. Lu boleh lapor loh ke dia kalau lu mengalami hal kayak begitu. Iya, udah ada belum yang lapor sama lu? Yang lapor ke gua. Hidupnya berubah, Bang. Hah? Banyak yang berubah gitu. Berubah gimana? Iya banyak instan berubah karena mereka udah mulai lepas dari hal-hal yang menakutkan kayak gini. Akhirnya, positif. Gini, ada yang selama ini ngerasa dia indigo. Selama ini dia ngerasa dia ditempelin hantu-hantu. Terus nonton konten itu dan akhirnya untuk pertama kalinya setelah hampir 30 tahun hidupnya dia ke psikiater. Dan ternyata benar skizofrenia. Dikasih obat dia udah bisa tidur dengan tenang. Sesimpel itu. Dan it's not that simple, Bang. It's not that simple. Iya, paham. Problem di Indonesia itu is not that simple masalahnya. Karena semua orang itu nggak ada yang berani untuk naruh dirinya sendiri untuk ngebenerin. Ini loh pola pikir masyarakat nih. Dan as long as you, selama lu ngerasa hidup lu nyaman, maka lu nggak akan pernah peduli dengan apa yang dirasain orang lain dan fight apa yang harus mereka lakuin. Maka gue selalu bilang, skizo itu bukan sesuatu yang lu bisa tertawakan. Mereka suffer dengan itu. Dan bagian paling terburuk yang mereka nggak tahu mereka skizo. Mereka ngerasanya mereka gifted gitu. Mereka nggak tahu mereka kenapa gitu. Iya. Tunggu, berarti anak-anak kecil yang bisa lihat hantu itu tidak ada dong berarti. Tuh, anak lo nih. Iya, sepupunya. Dan makanya dia anak lo mau lawan juga. Kemarin baru dikasih tahu. Gini loh. Karena kan aku berusaha ngedidik dia kayak bapakku ngedidik aku. Nggak perlu juga gitu. Dulu dia bilang, bumi itu datar loh ya. Katanya. Kamu setuju datar bumi? Enggak ya, nggak jadi ya? Tapi dulu, setelah ayah kasih tahu, baru ngerti kan. Nah, gitu. Iya paham gue. Tapi dengan semua kondisi ini kan pasti banyak orang yang lu benturkan. Kemarin nih gue tuh perhatiin juga konten-konten lu. Dari apa itu cara berpikir apa lagi namanya? Stoik. Terus ini semua nih arahnya masih aman. Begitu ke sini, Willy Salim, bang. Ya Willy Salim. Gue nonton, anak orang gue langsung deg-degan gue. Ya anak orang, sikat lagi katak, lari ke Kamboja katanya. Iya, belum pulang sampai hari ini. Apakah itu benar? Iya. Benar ya? Benar. Terus katanya di sekenal dia buat account lagi. Dia bakal nemuin 2025 nanti gitu. Dia bakal nyari gue 2025 nanti. Buset. Ya. Saya mah nggak perlu dicariin, yang lari bukan saya kok. Oh, ini bentuk tantangan gitu. Iya, tapi di fanbase dia yang anak-anak kecil, bocah-bocah ini yang mengglorifikasi tawuran. Masalah katak itu kan bukan cuma judul. Iya. Ini dia kan ngehidupin satu iklim yang sangat buruk juga, kebiasaan yang buruk. Cuma kenapa lu nggak mau pakai general aja gitu, main aman ya? Nggak usah spesifik ke satu pribadi gitu, kayak Willy Salim, kayak katak atau siapa gitu. Kalau Willy Salim nggak ada pribadi, Bang. Nggak ada yang pribadi. Nggak, maksudnya ke satu personal.
maksudnya kita bicara perilaku aja gitu. Perilaku nih. Tawuran, judi online. Gitu. Iya, nggak akan ada yang ngerasa. Nggak nonton ya orang. Iya. Nggak nonton juga ya. Pinter juga. Maksudnya kayak ini kan sumber masalahnya di sini. Gara-gara apa lu konten di Willy Salim juga? Gara-gara. Nah, itu Willy Salimnya juga tahu gitu loh. Karena kan waktu itu Willy Salim lagi disebel-sebelin banget nih orang. Sebenarnya gue nggak pernah sebel sama dia gitu loh. Ya biasa lah gitu. Konten lu nggak begitu isinya soalnya. Iya, maksudnya kayak ya udah dia mau gain follower dengan cara itu, oke juga nggak masalah. Segala macam gitu kan. Terus ada ada yang ngelapor gitu, Bang, ini Willy Salim kayaknya lu harus bahas, kitanya malah digini-giniin sama dia. Terus nggak kan? Siapa sih? Iya. Terus lihat. Nah, ada satu poin yang kena nih di gua waktu Willy Salim itu. Dia kan emang giveaway segala macam. Itu oke, nggak masalah. Tapi waktu itu balik hujatan jadi dia salahin orang miskinnya gitu loh. Gue tuh capek, kalian minta-minta, kalian ini. Kan yang buat lu ya. Iya. Maksudnya orang lagi kerja benar, orang lagi kerja benar, orang lagi ngojek benar, lu datengin, lu kasih duit gitu loh. Dia tuh lagi ikhtiar buat profesi dia gitu loh, buat ngidupin anak istri dia gitu. Bukan lagi minta-minta, lu datengin, lu kasih duit. Nah, sekarang lu ngerasa terganggu orang-orang kayak gitu. Nah, lu jadiin mereka komoditas untuk dapetin views, dapetin subscriber, terus lu salahin mereka. That's it. Ya udah, gue bahas kontennya. Dan itu tuh benar-benar gue pikir gue gak mau nyerang atau bahkan setengah video itu gue apresiasi dia loh, Bang. Dia punya kesadaran privasi yang bagus, dia dulu SMK, SMA-nya juga bagus, dia gini segala macam. Ya cuman sebatas, ayolah, lu tuh punya 50 juta viewer, follower, lu punya power untuk ngelakuin sesuatu, at least lu punya kesempatan untuk nggak ngelakuin hal yang buruk gitu loh. Iya, paham. Iya, cuman itu doang. Dan gue pun komunikasi sama dia, Will, ini udah gue bikin. Sebelumnya lu ngobrol sebelumnya gue bilang. Cengli lah. Iya, maksudnya sebelum gue fair dong. Maksudnya gue juga nggak ada masalah dengan dia gitu loh. Iya. Ini gue bikin ya. Terus gue bilang, gue sama sekali nggak ada personal issue sama lu. Ini bikin, semoga bisa jadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita berdua gitu loh. Yaudah, dia pun ngeresponnya baik. Dan gue baik tapi deg-degan kayaknya baik. Dan ini kan gue bikin konten tentang lo. Oh iya Bang, iya. Ini gue gak ada masalah. Iya ya. Ini gue aja naikin. Iya Bang, gak apa-apa naikin aja. Jam berapa dinaikin? Ada kan pasti gitu. Begitu naik kan dia dihantem. Sebenarnya enggak. Sebenarnya justru dipuji, Bang. Dipuji? Karena gini, dia nggak, waktu itu setelahnya DM, Bang, makasih ini. Oke, gue naikin tuh DM-nya kayak gimana respon wise-nya dia gitu loh. Nanti kita ngobrol aja either di channel gue atau di Malaka Project, terserah lah. Oke, Bang, ini. Wah, Willy ternyata nggak seburuk yang gue pikir. Banyak yang komen-komen kayak gitu. Ini kapan nih? Tiba-tiba gue lihat ada dia di Om Ded. Oh iya, nongol. Aduh, salah kawan ini. Dia sama Om Ded kan. Masa lu kayak jualan itu kayak gitu. Iya. Sampai nangis loh. Sebenarnya kayak maksud gua ngapain lu kesini? Lu berharap nanti setelah lu klarifikasi terus orang bakal wah dia itu tuh masih bingung loh. Bingung dia kesana karena dia memang pengen banget diundang sama Om Deddy, boleh dong. Boleh. Karena kan masuk di podcast sebesar Om Deddy juga salah satu impian orang. Iya, kan? makanya bukan di gua yang bikin dia diserang, tapi dia sendiri gitu. Iya, tapi menurut lu karirnya akan sejauh mana? Pendapat. Lu kan udah mendata dia nih. Ini seru dinanya sama dia. Kira-kira lu kan tahu algoritmanya dong. Oke. Arahnya dan tunggu, ini dulu biar fair ya. Willy Salim arahnya buruk atau enggak kalau algoritmanya masih kayak begini? Willy Salim ya? Ini kan prediksi ya. Dia big name. Dia juga bisa bangun jaringan dengan orang-orang yang emang dia butuhin, orang-orang yang butuh dia gitu. Iya. Dia keep involved. Konten-kontennya juga sebenarnya nggak 100% jelek kok. Dan bahkan gue bisa bilang bagus, banyak yang bagus gitu. Dan gue sangat-sangat suka waktu dia bangun jembatan. Terlepas apapun dia lakuin ya. Iya. Terlepas apapun Willy Salim nelfon ya? Ya Willy Salim. Lu ngomongin gue ya lo. Terlepas apapun yang dia lakuin ya, dia udah ngasih manfaat buat banyak orang lain. Iya, ada sisi positifnya ya. Cuma kan kita mau bicara algoritma dari kedepannya, tergantung dianya sendiri mainin bolanya kayak gimana. Kalau dia masih dengan mode ini ya. Dia yang capek. Dia capek. Dia harus build personality sih, Bang. Dia harus kayak Bang Denny nih. Orang nonton Bang Denny itu kan bukan cuma pengen denger tamunya. Orang suka ketika lu dengerin orang suka ketika lu
lu pakai kacamata, orang suka ketika lu sombong gitu ya kan personality idea kan. Iya, paham gua. Jadi kayak Willy itu harus paham kalau yang dijual di sosial media itu bukan cuma apa yang bisa lu kasih aja dalam bentuk materi, tapi orang bisa engage sama lu gitu loh. Orang merasakan ya kebersamaan, keterwakilan, representatif, hal-hal yang emang menyentuh buat dia gitu. Dan itu belum ada menurut tuh? Belum ada. Yang kalau dia ngomong jadi ini saya itu merasa begini, itu kan metode suaranya dia tuh. Dan akhirnya kan kita bisa bahkan nggak perlu jadi seorang Einstein. It's not a rocket science buat tahu market dia kayak gimana. Once dia nggak bikin konten kayak gitu lagi, survive atau enggak? Padahal dia punya personality. Oke, berarti kalau dia keep going with this, dia punya konsultan yang bagus, oke lah. Iya, the same content ini dia bisa habis ya ke belakang. Iya. Kalau dia nggak sadar harus ada value lain, karena semua penonton itu akan semakin gede nantinya. Oke. Karena kan iya, Bang Denny udah lihat sendiri orang yang dulunya gede banget bisa flop. Iya. Karena penontonnya udah pada gede kan sekarang ya. Oh, berarti dia harus develop another things berupa personality. Ini masukan. Karena kan kita pengen lihat Willy juga bisa berkembang. Iyalah. Orang hebat. Oke, kalau Katak? Apa yang harus dia lakukan? Cuma 2 ya musuhnya ya. Katak ya. Katak bisa deh. Apa yang harus dia lakukan dia? What? Ya untuk baiknya dia. Untuk baiknya dia balik lagi ke Indonesia. Ditangkap dong lu, itu mah gak baik dong. Tapi selesai gitu maksudnya. Iya, there's always second chance kan. Iya sih, gue setuju. Umurnya juga masih muda. Gue setuju. Cuma kalau dia masuk 20 tahun keluarnya tua dong. Lu jangan kayak gitu. Enggak lah Bang, gak akan 20 tahun. Enggak ya, berapa kira-kira? Enggak tahu lah. Takut lah orang gini, balik. banyak banget orang recover setelah penjara kan. Ya, karena cuma butuh itu dong, banyak sekali loh. Justru malah setelah itu dia bisa recovery dengan baik. Go on lagi. Dulu tahun 90-an orang ngeliat Mike Tyson udah habis lah dengan semua personality dan masalah. Iya, benar lagi. Dan dia recover. Iya, recover ya. Iya, life must be go on daripada lu lari terus mau sampai kapan. Iya, tapi kan gue juga percaya nih ada sesuatu yang bersifat apa ya? Kalau gue bilang sesuatu yang tidak bisa kita logikakan ya. Adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sudah Tuhan kehendaki dari setiap manusia itu. Oke. Lu percaya nggak begituan? Gue beragama, gue punya faith gitu. Oke, tapi dengan logika lu masuk gak itu? Menarik. Soalnya kalau logika, tentu kita harus membedakan sesuatu yang bisa dilogikakan dan mana yang nggak bisa dilogikakan. Oke. Dan itu bukan sesuatu yang bermasalah. Karena di Al-Maidah 48 itu kan dijelaskan bahwa akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Iya. Dan kami akan janjikan jawabannya di akhir kelak. Oke. Jadi berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan nggak ada keharusan juga, semua harus bisa dilogikain. Itulah beda faith sama sains. Oke. Nah, kalau dengan konstruksi berpikir lu ketika lu nggak bisa dapat jawabannya, kan lu agak resah itu. Nggak juga sih, Bang. Oh, masa? Karena gue ngerasa gue nggak sepintar itu dan nggak sejago itu juga. Ya udah. Tapi katanya tidurnya jam 6 pagi. Ya bukan karena pintar, karena bermasalah. Masalah lu apa? Dia hampir setiap hari nggak tidur jam segitu. Dia bisa produktif kerja emang kalau malam. Oh, otak kreatifnya jalan gitu. Terus kalau pagi ke siang dia ngapain? Oh, lu kalong ya berarti. Tapi nggak kalong-kalong juga, kayak tadi tidur 6:30, bangun jam 9 ya, 10. Oke. Jadi sebenarnya gue nggak punya sekalinya hibernasi banget nih, tapi in the daily life ya 1 jam 2 jam 3 jam tuh oke. Gue pernah yang benar-benar nggak tidur, harus terbang balik lagi, itu juga sering gitu. Iya, berarti otak lu aktif banget ya? Gini Bang, kalau orang kan kerja based on mood ya. Kayak orang bisa produktif atau enggak, fungsional atau enggak gitu karena wah gue lagi ngerasa ini. Kalau gue tuh udah ada klasternya sendiri, ini bagian ya udah mau kayak gimana pun gue punya responsibility, ini harus gue kerjain, bentuknya harus kayak gini, get things done, that's it gitu. Perfeksionis? Enggak juga, tapi lebih kayak konsep profesional. Konsep profesional? Iya. Soalnya kan gue bingung ya, maksudnya secara karir terakhir gue dengar dia tuh orang kesayangannya Ibu Sri Mulyani. Di keuangan, orang pintar. Malah aku sayangan lah. Iya katanya begitu. Kita udah hadirkan Ibu Sri Mulyani. Dari dapur dong. Ngapain Ibu Sri Mulyani di dapur? Gue udah ketawa-tawa beneran. Iya, terus lu memilih untuk gue pindah ke konten, bikin konten, konten kreator. What is in your mind basically? Lu berani jumping begitu? Saya man with the plan, Pak. Jadi ini semua apapun yang dilakukan itu pasti sudah terplanning gitu. Ya kan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Oh,
konstruksi berpikir lu begitu ya. Jadi kayak apapun yang nanti kita bahas ini makanya di Om Ded ini campaign, just kayak campaign. Kalau Indonesia ini mau berubah, harus ada orang yang berani emang secapek itu untuk ngelakuin itu semua gitu. Karena nggak bisa main popular game, nggak bisa. Kalau popular game ya gampang, gue tinggal bahas stoikisme aja tiap hari, Bang. Iya. Tapi abis di situ sih sebenarnya. Terus kalau mau popular game ya gue tinggal main aman aja gitu. Kalau ada yang kayak gitu ya gue fasilitasi atau apa fasilitasi. Tapi kan tujuan gue bukan itu. Yang viral-viral lu nggak mau main viral-viral? Nah justru channel gue bisa growth banget, Bang. Bisa tumbuhnya eksponennya secepat itu untuk personal channel ya. Bisa secepat itu karena gini. Biasanya gue viral karena dulunya gue bahas, besoknya viral. Oh lu udah bahas duluan gitu? Iya, gue prediksi nih kayak gini. Jadi yang salah satu momen paling gila itu waktu itu 2023. Semua orang bilang resesi gelap. Terus ini beberapa kali gue ceritain juga. Ada kreator finansial namanya Felicia. Jadi Felicia tuh buatlah semua. Tahu lagi gue Felicia Finance. Dia bikin influencer index gitu. 0 berarti nganggap resesi, 1 berarti nganggap tidak resesi. Dari 10 nama itu cuma gue yang 1. Karena gue bilang nggak mungkin resesi, ini hitungannya ada nih. Ekonomi itu nggak bisa lu by asumsi kayak gitu, by hitungan-hitungan kasar kayak gitu tuh. Ini harus detail mikro dan makronya, fiskal moneternya harus tahu nih. Terus gue jelasin. Jadi nggak akan resesi. Nah di indeks yang Felicia tuh kelihatan tuh 1 tuh cuma gue, yang lain 0 semua gitu. Yang lain prediksi gelap. Nah akhirnya kejadian 2023 nggak ada resesi, naik. Terus gue sempat juga ngomong soal bubble harga, kemungkinan untuk properti jatuh itu nggak ada. Ketika semua orang ngomong properti itu bakal jatuh karena sistem di Indonesia itu berbeda dengan US gitu loh. US mortgage-nya itu dibandel, dijual di pasar lainnya, di short sama orang, dan akhirnya jatuh. Di Indonesia lu mau ngajuin KPR syaratnya setengah mati. Gue baru tahu ada syaratnya lebih susah lagi ya, santet ini. Tapi syarat KPR tuh susah sekali. Nah makanya profil resikonya tuh udah benar-benar bagus gitu loh. Untuk jatuh pun sulit karena bubble property, ketidakseimbangan pasar itu terjadi di market rumah mewah. Rumah mewah mungkin susah dijual, tapi rumah di antara range, katakanlah ya di tahun itu 1 sampai 2 M, itu berebut orang masih. Kenapa demikian? Karena orang yang punya penghasilan tinggi, itu ngambilnya rumah-rumah kayak gini. 3, 4, 5 untuk anak cucunya dibiarin, dan mereka punya kekuatan finansial untuk ngejaga itu. Makanya marketnya sangat-sangat keras banget. Dan akhirnya terbukti nggak ada turun, ya itu naik lagi. Terus yang paling epic waktu itu perang Rusia Ukraina. Jadi saat semua orang bilang nggak akan ada perang, ini cuma pertanyaan intelijen segala macam. 24 jam sebelum perang itu dibilang, gue bikin konten perang ini akan terjadi. Pasti terjadi. Secara konstruksi berpikir. Iya, nggak mungkin secara mistikal. Iya, data ya. Karena kalau orang di daerah pasti bilang lu dukun. Itu tuh dulu sempat follower gue tuh pada nyebut gue cenayang. Iya, cenayang katanya. Gitu. Terus gue bilang ya lu bisa jadi cenayang dan lu bisa jadi peramal masa depan yang akurat kalau otak lu bener tuh kayak Deddy Corbuzier. Iya. Cuma bedanya dia akan menjelaskan secara logik. Kalau cenayang kan saya bersekutu dengan tapi jangan-jangan itu cenayang itu berpikirnya kayak lu lagi. Cuma dia ilangin bagian part. Enggak. Om Ded. Kemarin gue masih amazed aja dia nunjukin trik sulap. Orang emang pinter banget nih orang. Itu kan keahlian. Keahlian. Kalau lu kan konstruksi berpikir, kalau keahlian sama konstruksi berpikir pasti ada beda gitu. Udah muscle memory ya. Iya, muscle memory kayak kalian gue lempar bola gitu. Itu tuh real Bang, abang lempar bola kayak gitu. Real. Kalau misalnya kita udah sering lakukan kan kebiasaan kan. Bisa karena terbiasa kan. Jadi itu jadi real. Kayak lu dengan konstruksi berpikir lu, orang ngeliat kan cerdas banget, tapi lu mungkin nganggep bahwa enggak biasa aja gitu. Karena waktu itu gue sampai langganan VPN Rusia, terus jadi ada Mohon maaf nih, kita VPN bukan buat itu ya. Lu paham ya maksudnya? Karena untuk masuk ke Kremlin itu susah banget waktu itu. Jadi ada dia ke Kremlin loh. Ada pon ya, maaf ya, nggak ada. Jadi emang ada dokumen esainya yang ditulis Putin sendiri, dan waktu itu gue ngeliat ini udah 1 tahun sebelum ini deh, berarti kan ada sesuatu yang emang berusaha ditanamkan Vladimir Putin kepada militernya gitu tentang romantisme Kievan Rus namanya, Kievan Rus. Jadi sebenarnya Rusia dan Ukraina itu dan Belarus itu satu kesatuan dan harusnya ya gitu. Pas gue baca esainya satu-satu, katastrofik segala macam, diksi yang dipakai Putin, oke. Terus ngelihat di map tuh kan ada head radar. Ini kok dari bulan Desember sampai Januari heat map ini nih nggak berkurang nih, malah nambah.
Itu kan semua media udah bilang tensi turun segala macam, nggak ada turun nih bang, brengsek nih nggak turun nih di perang ini. Besoknya gue bangun pagi, itu Perang. video gue pertama kali yang tembus 500.000. Iya. Oh kok rame banget ya? Kok bener ya gitu? Oh perang beneran gitu. Kayak bahkan sampai Euro 2020 tuh, itu epic juga bang, karena gue di penyisihan tuh gue di penyisihan sampai bola loh. Oh karena gue suka banget bola itu suka banget. Tadi suka kan banget. ada klub Juventus ini. Jadi ya. di penyisihan, terus gue butuh 2 match day nih untuk ngeliatin masing-masing nih. Terus gue langsung bikin prediksi. Finalnya Denmark Italia tuh. Yang juara Italia. Itu tuh legend tuh. Dan Denmark cuma sampai semifinal waktu itu kalah sama Inggris. Tapi orang nggak akan pernah prediksi Denmark yang bakal masuk final. Iya. Jadi udah menang-menang dan Italia benar juara waktu itu. Itu by data tuh lu ngelihat Analisis semua. lah. Analisis by data dong iya. pastinya. Dan probabilitasnya untuk meleset juga banyak banget kan. Coba Indonesia. Sekarang kan lagi bola Indonesia. Lu udah punya data-datanya, udah ngitung-ngitung. Secara hitungan ya sulit lah bang. 4-0 di Jepang itu kill the game banget lah. Selesai dong. Enggak selama posibilitasnya enggak 0%, kita nggak bisa bilang selesai. Nah. Tapi berat. Pertanyaan gua, kalau sepak bola Indonesia, kalau secara observasi sejauh yang lu tahu ya, data yang lu punya, kira-kira dengan apa yang terjadi sekarang dengan Sintayong dan segala macam, naturalisasi dan lain-lain, arahnya udah benar belum? Bagus. Timnasnya membaik, sepak bolanya belum. Oh, berarti timnasnya membaik, sepak bolanya beda lagi nih. Beda lagi. Oke. Peran Erick Thohir Perlu timnas panjang nggak? politis ya? Iya. Salah kalau so agak-agak. Iya. Sintayong perlu bertahan nggak? Aku suka Sintayong. Suka. Dan ketika dia dihujat karena ini, Sintayong udah berapa kali ngasih kegembiraan buat lu gitu loh. Iya. Ya maksudku ya udah, ya wajar semua orang nggak lepas dari kritis, tapi nggak sampai yang dihujat parah kayak gitu. It's not fair, gue bilang kayak it's good, he's good coach. Pernah nggak dalam konstruksi berpikir lu miss? Banyak lah. Oh banyak juga ternyata. Iya. Oh lu akuin ya. Contoh. Gue pertama deketin istri gue nggak pacaran, dia pacaran sama orang lain. Itu miss. Walaupun gue tahu dia suka sama gue nih. Oh ternyata meleset nih. Oh lu pikir dia suka sama lo? Bukan gue pikir, dia memang suka sama gue awalnya. Tapi kenapa dia pergi pacaran sama orang lebih ganteng bang. Oh iya. Dan lebih benar gitu loh. Apanya benar? Iya emang lebih oke mantan dia dari gue waktu itu. Oh diakui deh? Iya gue akuin kok. Gue bakal ngomong. Lebih ganteng. Ya udah nikah sekarang kan. Terus kenapa akhirnya lu bisa jadi nikah? Ya kan sayang, cinta. Asik. Karena cinta akan menemukan jalannya ya, seperti kebenaran ya. Oh siap. Ya itu, ya banyak lah. Banyak ya. Karena dengan segala kepintaran yang lu punya, segala kemampuan, dan akhirnya gue paham tadi lu cerita tentang perekonomian, kenapa lu disayang sama ibu yang satu itu, Ibu Sri ya. Pinter banget sih ini orang. Lu nggak kepengen mempergunakan kepintaran lu dengan range yang lebih besar menjadi pejabat, anggota DPR. Oh, terlalu kecil lah itu. Jadi anggota DPR jadi pejabat itu terlalu kecil. Kecil itu malah jadi pejabat. We try different game, different path. Different path. Trajektorinya beda dan mungkin nggak pernah dijalanin oleh orang lain gitu. Jadi semua hal yang aku gambar aku coba mapping nih. Oh nggak ke situ tuh. Karena kalau aku ke situ itu chance-nya besar banget untuk berakhir sama kayak orang-orang sebelumnya. Gitu. Paham lagi gue nih. Iya. Jadi kita harus coba alternate way yang ini kan hipotesis nih sifatnya. Terus jadi tesis ini harus diuji nih. Kalau tesis ini berhasil diuji, maka ini bakal jadi game changer buat banyak orang. Jadi ya sebenarnya kan di usia 33 tahun, aku punya porto yang cukup lumayan juga, pendidikan aku cukup lumayan juga, aku punya popularitas, aku punya apapun yang mungkin dibutuhkan orang untuk jadi politisi, tapi ya cuma jadi politisi is not really good, not good enough lah. Iya, gue paham karena di situ takutnya lu akhirnya akan menjadi ya sama-sama aja gitu. Iya. Sedangkan pilihanku untuk tidak menjadi sama-sama aja masih ada nih. Iya. Ya, jadi aku coba trajektori yang lain. Mungkin dalam beberapa bulan lagi juga itu bakal jadi berita yang menghebohkan di Indonesia. We never know. Berarti lu seneng banget nih dengan positioning lu, dengan channel lu sebagai content creator, dengan spesifikasi jati diri lu banget ya? Iya, aku karena aku nggak perlu diatur dan nggak perlu takut dengan apapun. Ya sudah gitu loh. Kalaupun ntar kalau lu kepleset dan jatuh terus lu blunder terus ada yang ini,
ya sudah berarti end. Berarti gue udah gagal nih, that's it. Istri lu nggak pernah deg-degan atau komplain gitu kan? Pernah Biar gimana ya? pasti khawatir gitu. Ya maksudnya yang janganlah nyenggol-nyenggol orang gini-gini apalah segala macam. Sebenarnya bukan deg-degan khawatir atau takut gimana, cuma aku malasnya kalau dia lagi bermasalah sama orang, dia terlalu occupied sama ngecek-ngecek Twitter. Dia kayak terlalu sibuk sendiri gitu. Kayak hiburan gitu loh. Aku jadi bete aja. Hiburan sama observasi ya? Iya, oh bisa loh orang mikir kayak gini loh, kayak gitu. Iya, iya, karena bagian dari data lu ya. Iya, itu Oh, lu seneng ngisengin itu, dia seneng ngacak-ngacak si algoritma ini, terus dia ngeliatin orang gitu ya? Kayak gitu, jadi, Oh segitu doang? atau, oh bisa ya, kayak gini ya mikirnya ya gitu. Oh ini kalau disikat kayak gini lucu nih gitu. Dan itu emang bener-bener, tuh harus dikurangin. Itu bagian yang, oh gue nggak bisa ngukur diri gue sendiri. Yang gue nikmati itu seperti apa kayak gitu. Bang Den, gue tuh nggak yang kayak, wah gue menikmati main golf atau gue Iya beda cara menikmati beda. Main game dan itu gitu loh, kayak kadang lagi stres. Kalau kata-kata teman-teman tuh, gue semakin gue lagi tertekan, semakin gue aktif gitu loh. Iya, semakin aktif dengan passion ya. Dan bagian dari satisfaction lo adalah dari apa yang lo keluarin dalam bentuk konten dan apapun itu lo adalah reaksi yang keluar setelah itu ya. Betul. Lo menikmati ya. Ya mungkin menikmati, mungkin feel so much life gitu. Iya. Kayak yang penting gue tahu yang gue lakuin ini bener nih gitu. Gue nggak lagi nipu orang, gue lagi benerin orang yang ditipu orang. Nah kayak gitulah. Dan emang gak gampang bang. Dulu sebelum ini juga streamer Mobile Legends yang terafiliasi Jumble itu kan banyak tuh. Iya. Marketnya juga gede banget tuh. Iya. Dan sekarang mereka shutdown semua, kan berhenti semua. Iya. Penting lu nggak gituin lagi. Kalaupun gituin lagi ya berarti ada konsekuensi, that's it. Dan bukan gua bukan siapa-siapa, gua warga sipil biasa loh. Gua nggak punya wewenang, gua nggak punya pejabat, gua bapak-bapak nanggung yang lagi iseng aja gitu kayak jam 6 pagi, Iya. gue sikat Willy Salim.